Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semua. Di sini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta kepada seluruh peserta didik Ibu, kepada seluruh Ananda untuk merapikan terlebih dahulu bangku-bangku yang ada di kelas ini. Mungkin lebih dirapikan, melihat kepada teman ke depan, kemudian diluruskan ke belakang, dirapikan, diikutin temannya, kemudian dilihat kepada sekeliling Anda semua, atau ada sampah di laci atau di bawah meja Anda semua, mohon untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Nah, baik Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membacakan doa belajar terlebih dahulu. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini ya. Nah, baik, terima kasih ya kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin absen Anda semua. Di sini apakah ada yang tidak hadir, Anda semua? Teman-temannya yang tidak hadir tuh apakah ada keterangan seperti sakit atau apa? Oh baik, mungkin kita doakan kepada teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Kita doakan agar diberi kesehatan dan dipermudah urusannya agar kita dapat bertemu di mata pelajaran selanjutnya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin menanyakan kepada Anda semua, apakah masih ada ingat mengenai materi kita sebelumnya? Ya baik, terima kasih Ananda. Di mana kita telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam itu merupakan pokok atau paduan ajaran agama untuk memperoleh kehidupan dunia dan akhirat, di mana sumber-sumber hukum Islam itu ada 3, yang mana itu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk kepada pembahasan itu mengenai materi haid. Nanda Ibu semua, apakah ada yang telah mengetahui atau pernah mendengar haid ini, atau mungkin Anda semua yang sudah mengalami, atau yang bagi laki-laki mungkin ada yang melihat kakaknya atau ibunya yang tidak sholat atau sedang haid. Nah, kali ini kita akan membahas di mana pokok pembahasan kita pada hari ini mengenai haid itu ada 3 pokok bahasan, di mana yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian haid, kemudian yang kedua itu ada dalil-dalil haid, dan yang ketiga itu cara bersuci dari haid. Baik Anda semua, di sini kita masuk kepada pokok pembahasan kita. Kita di sini akan mempelajari yang pertama itu ada pengertian dari haid. Nah, di sini Anda Ibu semua, apakah ada yang tahu terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ini, ada yang terlebih dahulu telah mengetahui atau telah mendengar dari pengertian haid ini? Nah, bagus ya. Nah, di sini pengertian haid itu secara harfiah itu artinya mengalir, dan secara istilah itu keluarnya darah dari rahim wanita di mana wanita tersebut telah berusia 9 tahun atau lebih dari 9 tahun. Nah, haid ini keluarnya haid ini apabila tidak termasuk suatu penyakit atau setelah melahirkan ya Anda semua. Nah, itu dapat dikatakan apabila darah tersebut keluar maka dapat dikatakan haid. Nah, pada darah haid ini dapat dikatakan apabila dia telah memenuhi 3 syarat, di mana syarat yang pertama itu Anda semua apabila itu tidak kurang dari 1 hari atau 24 jam, dan yang kedua itu tidak lebih dari 15 hari. Nah, yang ketiga itu bertepatan pada waktu atau bisanya keluarnya haid ini. Nah, dari pengertian ini Anda semua, apakah Anda semua telah paham atau ada yang perlu ditanyakan dari pengertian ini? Nah, baik, jika tidak, di sini kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai dalil atau dasar hukum mengenai haid ini, di mana dalil ini merupakan sumber dasar tentang pelajaran kita hari ini, itu materi haid, di mana dalam dalil ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, di sini Ananda siapa yang dapat membacakan ayatnya beserta artinya? Nah, silakan Ananda.
Nah, baik, terima kasih Ananda. Di sini dapat kita lihat sama-sama dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 di mana yang artinya itu mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid ini adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka. Itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari pembahasan kita tentang haid ini telah terdapat atau telah terpapar dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Nah, Ananda Ibu semua, kita masuk kepada pokok pembahasan kita yang ketiga, di mana itu mengenai cara bersuci dari haid. Nah, untuk memastikan terlebih dahulu sebelum kita bersuci, kita harus memastikan terlebih dahulu Ananda, apakah haid ini telah berhenti atau sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Nah, di sini terdapat cara untuk memastikannya itu, yaitu di mana kita dapat menggunakan tisu atau kapas untuk mencek atau memastikan apakah darah ini telah keluar, telah berhenti keluar atau tidak mengeluarkan lagi. Nah, kemudian apabila telah memastikan, baru kita dapat melakukan apa yang siapa yang tahu? Ya, baik betul ya Nanda, betul sekali. Kita setelah memastikan itu kita dapat melakukan mandi wajib. Nah, apabila telah berhenti mengeluarkan air ini, maka kita diwajibkan untuk bersuci dengan cara mandi wajib. Nah, Nanda Ibu semua, di sini apabila haid tersebut telah berhenti, maka kita diwajibkan untuk mandi wajib atau mensucikan diri dari mandi wajib, dan kemudian kita melaksanakan ibadah seperti biasanya. Nah, baik Anda semua, di sini apakah masih ada yang belum paham atau mengerti untuk pembahasan kita hari ini? Baik, apabila telah paham semuanya, dapat Anda catat kembali yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas di akhir. Maka untuk saat ini Anda semua dapat mencatat terlebih dahulu apa yang telah Ibu jelaskan di papan tulis ini. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk mencatat pembelajaran kita hari ini. Baik Anda semua, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, apabila tidak, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada Anda semua. Itu kerjakan buku LKS kalian pada halaman 54, dan besok sebelum mulai pembelajaran Ibu minta kalian semua udah mengumpulkan PR ini di atas meja Ibu ya. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di sini, langkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Ibu tutup pembelajaran kita dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.